Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, dan Opa. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kebaktian secara online bagi kaum lansia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3. Bait pertama, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur sekaligus doa dalam pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu memberikan kami kehidupan yang baru. Kami mengucap syukur bahwa berkat-berkat-Mu selalu Kau berikan kepada kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami tubuh yang sehat pada pagi hari ini, dan kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya penyertaan-Mu pun terhadap keluarga kami terus berlangsung. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami menyempatkan diri untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kaum lansia Bapak. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, di mana Tuhan izinkan kami bersama untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Dan kami pada hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami juga untuk bersama-sama kami membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami memohon penyertaan Tuhan, urapan Tuhan di dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga apa yang kami dengar itu boleh menjadi suluh bagi kehidupan kami. Dan hamba memohon Tuhan sebagai hamba-Mu, kiranya Tuhan izinkan hamba untuk menyampaikan firman dari Engkau ya Bapa. Kiranya apa yang boleh Tuhan izinkan kepada hamba untuk berkata-kata adalah yang terbaik untuk mulia nama-Mu ya Bapa. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami menyiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menyiapkan Alkitab kita dari Yesaya 30 ayat 15 hingga 18. Yesaya 30 ayat 15 hingga 18. Kita akan membaca, saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil.
Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini sesuai dengan pembacaan dari Renungan Sahabat, tema kita adalah overconfident. Bapak Ibu tahu apa artinya overconfident? Overconfident adalah rasa percaya diri yang berlebihan. Itu overconfident. Ada sebuah cerita, tapi ini anekdot ya. Ada seorang pemuda di mana dia diberkati Tuhan dengan kepandaian. Dia saking pintarnya dan diberkati Tuhan dengan kepintarannya, dia mampu menciptakan segala sesuatu. Saking hebatnya, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ayo kita berlomba. Kita akan membuat suatu karya dari tanah. Tapi kata Tuhan apa? Tunggu dulu. Kau boleh menciptakan apa saja, tetapi tidak dari tanah. Karena tanah adalah ciptaanku. Nah, itu cerita anekdot. Seorang yang merasa pintar berlebihan, sehingga dia menjadi sombong, sehingga dia lupa bahwa apapun yang bisa dia kerjakan, dia ciptakan, semuanya itu adalah berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab pembacaan Yesaya ini adalah tentang Nabi Yesaya menubuatkan soal penghukuman sekaligus keselamatan, dan juga ada pengharapan bagi umat Israel yang ada di dalam pembuangan. Bangsa Yehuda atau Israel Selatan ini saat itu masih hidup dalam dosa. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya di atas, ini rupanya bangsa ini sedang mengalami suatu situasi politik yang cukup pelik. Ketika Samaria dikuasai oleh Asyur, ini ada kegemetaran bagi bangsa Israel. Ada rasa ketakutan karena mereka tahu bahwa bangsa Asyur ini adalah bangsa yang luar biasa tangguh. Dari segi hitungan saja, kekuatan militernya itu bangsa Israel kalah. Itu yang membuat dia gemetar dan takut. Karena itu bangsa Israel tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa meminta pendapat Tuhan, mereka pergi kepada bangsa Israel untuk meminta perlindungan atau pertolongan. Nah, melalui ayat 15 ini, Nabi Yesaya menegur umat Israel. Karena mereka bukannya mencari pertolongan kepada Allah, bukannya mereka meminta pendapat Allah, tetapi tanpa bertanya apa-apa, mereka langsung ke bangsa Israel. Allah memberikan petunjuk agar mereka selamat dan merasa tenang. Ini kan bukti bahwa Allah masih mengasihi sebenarnya. Allah masih memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk kembali kepada Allah, untuk berbalik kepada Allah. Tetapi yang terjadi adalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ini meremehkan nasihat dari Allah. Bangsa Israel menolak nasihat Allah. Bangsa Israel, mereka merasa mampu melakukan apapun tanpa perlu bertanya kepada Allah. Mereka merasa lebih bijak karena mereka sudah hidup puluhan tahun bersama Allah. Mereka tidak lagi merasakan kasih Allah. Buat mereka, penyertaan Allah selama bertahun-tahun bukan lagi dianggap sebagai suatu anugerah, tetapi ya biasa aja. Seperti itu yang dirasakan oleh mereka, bangsa Israel. Mereka bisa berjalan sendiri kok, katanya. Mereka tahu apa yang baik untuk diri mereka sendiri. Nah, dengan kata lain, bangsa Israel saat itu merasa sangat percaya pada diri sendiri. Ini yang dinamakan dengan overconfident. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta Oma Opa, kita mempunyai rasa percaya diri itu baik. Karena rasa percaya diri itu adalah modal utama untuk kita melakukan sesuatu supaya kita menjadi berhasil. Benar nggak? Kalau kita tidak percaya diri, biasanya orang jadi takut untuk melakukan sesuatu, nggak pede katanya.
itu adalah modal esensial. Rasa percaya diri itu supaya apa yang kita kerjakan akan berhasil. Tetapi apabila rasa percaya diri itu terlalu berlebihan, nah ini ya tidak boleh. Karena apa? Rasa percaya diri yang berlebihan atau yang dinamakan overconfident itu akan berujung kepada kesombongan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kesombongan itu sangat tidak disukai oleh Allah. Kenapa Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong? Karena kesombongan itu secara langsung berurusan dengan pribadi Allah sendiri. Allah tidak mau diduakan oleh apapun dan siapapun juga, itu harus diingat. Dan Allah juga tidak mau ditandingi oleh siapapun juga. Jadi jangan ada kita menandingin atau membandingkan Allah dengan Allah-Allah lain. Karena Allah hanya ingin menjadi nomor satu yang dapat mengatasi segala masalah yang terjadi kepada ciptaannya. Dan kesombongan itu akan berujung kepada suatu hukuman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengambil contoh cerita di dalam Alkitab bahwa ada orang-orang sombong yang akhirnya dihukum oleh Allah. Di dalam cerita Alkitab, saya mengambil Daud misalnya. Daud itu orang yang diberkati Tuhan. Daud itu selalu berhasil dalam segala hal karena pernyataan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang membuat Daud menjadi overconfident atau sombong. Ketika Daud sudah menjadi raja Israel penuh setelah kematian Saul, dia menjadi bangga, menjadi merasa bahwa keberhasilannya itu adalah upaya dia, cara dia yang hebat dalam mengatur pasukan. Itulah sebabnya tanpa Daud sadari, overconfident yang dirasakan itu membuat Daud berani menghitung jumlah pasukan. Dan hal itu tentu saja bertentangan dengan Allah. Karena Allah selama ini menjaga Daud, memberikan kekuatan kepada Daud hanya dari Allah. Menghitung jumlah pasukan saat itu dianggap Allah adalah bersalah dan berdosa. Karena berarti Daud tidak mengandalkan Allah, tetapi Daud mengandalkan kekuatan dari tentara-tentaranya. Itu yang membuat Allah menjadi marah. Akibatnya Daud diberi pilihan kepada 3 hukuman. Tapi Daud mengambil keputusan memilih hukuman yang ketiga, yaitu penyakit sampar, sehingga membuat 70.000 tentara Israel menjadi mati. Nah, itulah kesalahan Daud. Tapi kemudian Daud berbalik kepada Allah dan dia bertobat. Nah, contoh kedua adalah Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Raja Nebukadnezar, dia juga orang yang overconfident. Dia merasa hebat, dia merasa kerajaannya itu menjadi hebat, menjadi megah, kuat, itu karena dia. Raja Nebukadnezar tidak menganggap bahwa semua itu adalah pertolongan Allah, tetapi dia menganggap itu adalah hasil kepintaran dia, cara dia bisa mengatur negara, cara dia bisa mengatur pasukan. Dan akibatnya Tuhan memberikan hukuman pula kepada Raja Nebukadnezar. Hukumannya adalah dia mempunyai penyakit yang aneh, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sakitnya itu dia seperti hewan. Ketika dia lapar, dia jadi memakan tumbuhan. Nah, itu yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi kemudian akhirnya Raja Nebukadnezar pun bertobat dan berbalik kepada Allah sehingga dia dipulihkan. Nah, contoh yang ketiga adalah orang yang juga overconfident dan sombong, Raja Herodes. Nah, Raja Herodes berbeda. Kalau yang 2 orang itu bertobat, Raja Herodes tidak sempat bertobat. Karena ketika Raja Herodes begitu bangga, dia memberikan pidato di dalam podium yang megah dengan baju kerajaan yang mewah, itu rakyatnya bersorak-sorai, inilah suara Tuhan, inilah suara Tuhan, kata rakyat Raja Herodes. Dan Raja Herodes bangga, dikatakan disamakan bahwa dia adalah Tuhan. Disuruh yang menyerukan itu adalah suara Tuhan, kata rakyatnya. Karena kebanggaannya di dalam diri Raja Herodes, seketika itu juga malaikat Tuhan menampar Raja Herodes. Dan Raja Herodes mati dan dimakan cacing-cacing. Nah, itu contoh dari orang-orang yang overconfident, yang merasa bahwa dirinya itu menjadi hebat tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasa percaya yang tinggi akan membuat kita melupakan Tuhan.
Tuhan. Karena kita merasa sanggup melakukannya. Kita mempunyai banyak hal dalam kemampuan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa semua ini hasil jerih payah kita loh. Semua ini karena kita kerja keras. Benar, memang kita kerja keras. Tetapi tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Orang yang overconfident itu akan sulit juga bergaul dengan sesamanya. Karena apa? Karena kita menjadi egois, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita tidak dapat menerima masukan atau saran dari orang lain karena kita merasa lebih tua. Kita merasa usia kita lebih panjang. Tentu saja pengalaman kita lebih banyak. Baik itu pengalaman hidup ataupun pengalaman dalam keagamaan misalnya. Sehingga orang yang overconfident itu tidak akan mau menerima masukan dari orang lain dan merasa mau menang sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa melalui Nabi Yesaya, di dalam Yesaya 15 sampai Yesaya 30 sampai dengan ayat 15 sampai dengan 18, kita diingatkan kembali bahwa betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan dan mencari perlindungan kepada Allah yang kekal daripada kita percaya kepada manusia. Karena kekuatan manusia itu hanya terbatas. Jadi jangan kita merasa bahwa kehebatan kita itu adalah karena upaya kita, tetapi kita tetaplah bersandar kepada Tuhan. Sepanik apapun kita, sebingung apapun kita karena masalah-masalah, kita tetap harus bersandar kepada Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita ini hebat, kita ini kuat, sehingga kita melupakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah mengajak kita untuk bertobat dan tinggal diam di dalamnya. Allah hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengajak kita berbalik. Berbalik itu artinya kita siap berjalan sesuai dengan perintah-Nya dan bersandar kepada kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kini diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan. Dan bagi Bapak Ibu yang berkerinduan ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan di dalam kotak yang ada di gereja atau dapat diberikan langsung kepada bendahara dengan memasukkan ke dalam amplop dan bertuliskan persembahan bagi kaum lansia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kini dengarkanlah firman Tuhan yang berkenaan dengan persembahan di dalam Mazmur 50 ayat 14. Tuhan berkata demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sambil persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan, dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa di dalam firman-Mu kami diingatkan kembali bahwa kami tidak boleh memiliki overconfident ataupun rasa percaya diri yang berlebihan. Ampuni kami Tuhan jika di dalam kehidupan kami mungkin kami seringkali menjadi sombong karena kemampuan kami merasa bahwa itu adalah jerih payah kami dan upaya kami ya Bapa. Kami mohon ampunan-Mu Tuhan jika di dalam kehidupan kami seringkali mungkin tidak menganggap orang lain adalah teman kami.
Kami mungkin seringkali meremehkan atau merendahkan orang lain karena kami merasa lebih mampu dari mereka ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, dan kami bersyukur bahwa firman-Mu pada hari ini kiranya mau mengubahkan kami. Kami Tuhan berbalik, kami bertobat kepadamu Tuhan, dan kami akan berjalan sesuai dengan perintah-Mu ya Bapa. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan kalau pada hari ini kami berdoa untuk kaum lansia di Jemaat Sadang Bapa. Kami bersyukur bahwa di dalam hari-hari kami, Bapa selalu memberi kekuatan kepada mereka, kepada Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, baik itu mereka yang berada di rumah yang mengikuti ibadah secara online Bapa, juga kepada mereka yang hadir pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kiranya ibadah lansia ini boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur untuk kesehatan mereka ya Bapa, untuk mereka yang sedang sakit pun. Kiranya Tuhan jamah mereka bagi orang-orang tua kami Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka Tuhan, karena kami percaya dan yakin tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun juga. Tapi kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bagi mereka yang sakit Tuhan pulihkan, mereka yang bergumul Tuhan berikan kekuatan, dan kami percaya kepada keluarga mereka yang menjaga orang tua kami, diberikan kekuatan untuk tetap menjaga orang tua mereka ya Bapa. Berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam hari-hari mereka Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk para pekerja di gereja Jemaat Sadang Bapa, bagi Bapak Pendeta dan keluarga, bagi majelis dan keluarga, juga para komisi yang ada. Kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami pun pelayanan yang kami lakukan, kiranya kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, supaya di dalam kehidupan kami berjemaat, kami boleh menjadi suatu jemaat yang benar-benar merasakan kasih Tuhan. Kami boleh berjalan beriringan dengan sesama kami di dalam kehidupan sekitar kami maupun lingkungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa walaupun di tengah COVID, di tengah keberadaan ekonomi kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tapi Tuhan akan menguatkan kami, sehingga di dalam kami melakukan sesuatu dalam mencari upaya, baik itu kehidupan kami, perekonomian kami, maupun kami harus berhadapan dengan orang-orang sekitar kami, Tuhan tetap memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, baik kesehatan maupun berkat yang Kau berikan kepada kami, yang boleh kami miliki di dalam hidup kami. Dan sebagai ungkapan syukur, kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan itu Tuhan boleh urapi, Tuhan berkati para pekerja yang akan mengelola persembahan itu, sehingga akan terpakai untuk penata layanan gereja-Mu di Jemaat GKP Sadang, maupun bagi lingkungan sekitar kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna bagi orang lain, dan untuk kemuliaan Tuhan juga, ajarkan kami untuk dapat memberikan yang terbaik untuk kasih-Mu dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami, namun kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap mengiringi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan untuk mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami menaikkan doa yang tidak sempurna ini di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai lagu penutup kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 396 ayat 1. 396 bait yang pertama, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya.
Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini pulanglah ke tengah-tengah keluarga dengan satu keyakinan bahwa Allah akan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Amin.